Pipelining instruksi. Pipeline. Pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini, maka unit pemroses selalu bekerja. 3 kesulitan yang sering dihadapi ketika menggunakan teknik pipeline. Terjadinya penggunaan resource yang bersamaan, ketergantungan terhadap data, pengaturan jump ke suatu lokasi memori, keuntungan dari pipelining, waktu siklus prosesor berkurang, sehingga meningkatkan tingkat instruksi isu dalam kebanyakan kasus. Beberapa kombinasional sirkuit seperti penambah atau pengganda dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan lebih banyak sirkuit. Kekurangan pipelining. Non-pipelined prosesor hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Hal ini untuk mencegah penundaan cabang yang berlaku setiap cabang tertunda dan masalah dengan serial instruksi dieksekusi secara bersamaan. Akibatnya, desain lebih sederhana dan lebih murah untuk diproduksi. Instruksi latensi di non-pipelined prosesor sedikit lebih rendah daripada dalam pipelined setara. Non-pipelined prosesor akan memiliki instruksi yang stabil bandwidth. Kinerja prosesor yang pipelined jauh lebih sulit untuk meramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Jenis-jenis pipeline. Instruction pipeline adalah di mana stek-stek yang berbeda dari pengambilan, fetch, dan eksekusi dari instruksi ditangani dalam sebuah pipeline. Arithmetic pipeline, di mana operasi stek-stek yang berbeda dari operasi aritmatik ditangani sepanjang semua stage dari sebuah pipeline. Pipeline hazards. Pipeline hazards adalah suatu situasi di mana yang membuat instruksi berikutnya tidak dapat dilaksanakan padahal sudah seharusnya jatuh tempo pada siklus waktunya. 3 jenis pipeline hazards. Structural hazard, yang dikarenakan masalah dukungan hardware untuk beberapa kombinasi instruksi, ibarat dengan satu lengan kanan saja diinstruksikan untuk mengambil makanan sekaligus menyuap ke mulut. Data hazard, instruksi selanjutnya menunggu data yang tergantung dari hasil instruksi sebelumnya yang belum selesai dilaksanakan. Control hazard, instruksi melompat dan instruksi lainnya yang membuat stall, penundaan, pipeline sampai timbul gelembung, bubles atau no operation instruksi terpaksa diselipkan di dalam pipeline. Structural hazards. Bahaya struktural muncul dari konflik-konflik resource, di mana hardware tidak dapat mendukung semua kombinasi-kombinasi yang mungkin dari eksekusi instruksi-instruksi yang bersamaan waktunya secara simultan dalam stek-stek yang berbeda dari pipeline. Keterbatasan struktur di dalam UP, tergantung jenis UP, terutama pada saat ingin fetch instruksi pada alamat memori tertentu dan write data pada alamat memori lainnya. Diatasi dengan memecah cache menjadi instruction cache dan data cache. Data hazards. Bahaya data muncul ketika sebuah instruksi tergantung pada hasil dari instruksi sebelumnya dalam hal bahwa disebabkan oleh instruksi-instruksi yang bersamaan dalam stek-stek yang berbeda dari sebuah pipeline. Control hazards. Bahaya control muncul dari hadirnya pencabangan, branch, jump, dan perubahan aliran kontrol lainnya di dalam pipeline. Instruction level parallelism, ILP. Instruction level parallelism, ILP, adalah famili dari teknik desain prosesor dan kompiler yang mempercepat eksekusi dengan menyebabkan operasi mesin secara individual, seperti load memori dan menyimpan memori, operasi integer dan floating point, untuk dieksekusikan secara paralel. Superscalar, di mana sejumlah instruksi dikeluarkan secara simultan dalam setiap cycle. Super pipelined, di mana sejumlah instruksi dikeluarkan dalam sebuah cycle, tapi tidak secara simultan. Dalam sejumlah N sistem super pipeline, sebuah instruksi baru dikeluarkan setiap satu N dari sebuah cycle. Value, very long instruction word, value, di mana sebuah instruksi mengandung beberapa kode operasi dengan spesifikasi operannya. Klasifikasi sistem ILP. Rao dan Fisher memberikan klasifikasi dari sistem ILP. Arsitektur sekuensial, di mana program tidak diharapkan membawa informasi eksplisit apapun mengenai paralelisme. Sistem superskalar termasuk dalam kelas ini. Arsitektur dependence, di mana program secara eksplisit menandakan ketergantungan yang ada antar operasi. Data flow prosesor termasuk dalam kelas ini. Arsitektur independence, di mana program menyediakan informasi terhadap operasi mana adalah independence atau tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Sistem value termasuk dalam kelas ini.